Kita lihat saja lah. Belum buka banget nih. Analisis part. Nah ini aja. Oke. Kita coba lihat ya. Saya udah sih kopas-kopas mah. Tapi belum coba lihat ini jawabnya. Wah ini mah standar tuh. Yang ujian tahun kemarin, ujian 2-nya lumayan nih. Wah sih kalau ujian lulus nggak ya? Delta. Sehingga Pak, maaf Pak. Yang nomor 4 ini kan nggak dikasih tahu interval Pak. Jadi kita definisikan X pada suatu intervalnya itu nggak diperlukan ya Pak? Untuk setiap C ya, paling bagus sih gini, Lewan, terima kasih, saya lupa. Tentunya paling bagus ini, ambil sembarang C sebarang C yang lebih besar sama 0, gitu ya. Jadi ambil sembarang C lebih besar dari 0, akan saya buktikan bahwa limitnya itu sama dengan ini. Kok C lebih besar dari C anggota real sembarang bilangan real. Jadi gitu, Lewan, mau dibuktikannya untuk sembarang bilangan real C. Jadi dibuktikan untuk setiap C ini. Jadi untuk membuktikan untuk setiap C, ambil dulu sembarang bilangan real C, akan dibuktikan bahwa limitnya itu selalu memenuhi ini. Gitu, Lewan? Oke, Pak. Oke, jadi ambil sembarang bilangan real, kan ini mau dibuktikan untuk setiap C yang lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi ambil sembarang, akan dicari delta positif sehingga akar X min akar C lebih besar dari epsilon. Oke, nah, ini rasanya udah deh, akan dicari delta sehingga perhatikan bahwa saya punya akan dicari delta positif sehingga untuk setiap X anggota untuk setiap X, C anggota tak hingga dan X min C-nya dan mutlak dari X min C-nya ini kurang dari delta, tapi ini limit berarti harus kurang dari 0 ya. Jaraknya nggak boleh ini untuk setiap X anggota ini, tapi dan ini berlaku ini X min akar C kurang dari epsilon. Oke ya, jadi kodretan jangan analisis. Analisis pendahuluan yang saya dapat adalah tentunya ini. Nah ini dia. Akar X, akar X min akar C saya kali dengan kali sekawan Pak. Kali sekawan, oke ya, kali sekawan. Itu udah bisa, Leon, berarti udah siap untuk ujian. Baru 1 nomor Pak, belum cukup data. Ya setidaknya kamu lulus 1 nomor lah.
Ini dibagi dengan ini ya, garis kawan. Ini bagi dengan ini juga. Oke ya, ini sama dengan apa? X min C dibagi dengan ya, dan ini tentunya akan lebih kecil dari X min C akar X tambah akar C, dua-duanya positif. Ini ngapain pakai mutlak ya? Akar X tambah akar C kan udah positif, nggak usah pakai mutlak seharusnya ya. Oke, jadi ini akan lebih kecil tentunya dari RT dari C. Oh, C-nya boleh 0 ya. Bagi kasus deh, bagi kasus C lebih besar dari 0. Oh, padahal pakai itu ya, pakai akar X min akar C kuadrat, nanti kurang dari akar X ditambah akar C. Ya udahlah, nggak apa-apa, gini aja. Yang standar aja. Akar X, ini jadi X min C ini, jadi ini kasus C lebih besar dari 0 ya, berarti seper akar C ini masih bilangan, masih oke. Jadi ini pengen lebih kecil dari epsilon, jadi nanti saya ambil pilih dalam hal ini deltanya apa? Ini Pak, saya pengen lebih kecil dari epsilon, padahal ini delta per akar C pengen lebih kecil dari epsilon, berarti deltanya akar C dikali epsilon. Akar C dikali dengan ya, akibatnya untuk setiap ini ambil kasus yang bukan 0 dulu ya, yang bukan 0. Maaf, ini gimana? Nggak bisa ya. Gitu. Oke ya, C-nya bukan 0. Oke, X-nya sih nggak apa-apa ya, tapi C-nya yang nggak boleh 0. X-nya nggak apa-apa. Toh ini lebih kecil dari ini ya. X-nya nggak apa-apa, tapi C-nya nggak boleh. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Sama aja tulis ini. Berlaku. Nah, ini aja langsung lah. Gitu ya, HE akan lebih kecil dari itu ya, yang sama dengan yang deltanya ini lebih kecil dari, akan lebih kecil dari var epsilon. Gitu ya. Kalau untuk yang kasus C sama dengan 0, C sama dengan 0 kayaknya nggak terlalu susah. Kasus C sama dengan 0, jadi sembarang epsilon lebih besar dari 0 akan dicari delta, sehingga untuk setiap XC anggota ini C-nya udah ada ya. Untuk setiap X, ini C nggak usah, C-nya kan udah ya. Untuk setiap X anggota ini, untuk setiap X anggota 0 hingga C-nya oh ini nggak apa-apa ya. X-nya ini nggak apa-apa, nggak masalah. Ini harus hati-hati ya, harus hati-hati. Jadi untuk setiapnya, dan X min C-nya itu kurang dari ininya, gitu ya, berlaku apa? Ininya kurang dari epsilon. Ini udah gampang pisan berarti kan, analisis pendahuluan kan, berarti ini akar X itu adalah apa? Akar X kan ini akar delta lebih kecil dari epsilon, akar delta lebih kecil dari epsilon, berarti deltanya harus lebih kecil dari epsilon kuadrat, langsung aja gitu ya. Jadi pilih delta sama dengan epsilon kuadrat.
delta sama dengan epsilon kuadrat. Akibatnya untuk setiap X, ya, untuk setiap X anggota 0 tak hingganya buka, dan XC-nya ini kurang dari delta, berlaku akar X itu akan oke ya, X-nya kurang dari delta, tentunya nanti akar X kurang dari akar delta ya, akar X kurang dari akar delta, sehingga berlaku akar X kurang dari akar delta gitu, akar X kurang dari akar delta, tentunya ini sama dengan akar X ya. Kurang dari akar delta, dan ini tentunya akan lebih kecil dari epsilon. Sebenarnya ada cara lain ya pakai trik, cuman ya sudah, saya sudah pernah nunjukin rasanya kalau yang pakai trik. Ini yang kalau mau standar kayak gini. Gitu ya, ada yang mau kamu tanyakan dari soal nomor 4? Kayaknya biasa aja ya. Kali dengan sekawan, nanti saya dapatkan ini, tapi hati-hati kalau akarnya itu ada yang C-nya itu mungkin ada yang 0. Kalau per 0 nanti tidak terdefinisi, sehingga saya bagi kasus C lebih besar dari 0 dan kasus C sama dengan 0. Untuk kasus yang C yang lebih besar dari 0, saya dapat nanti dengan analisis pendahuluan ini, saya dapat nanti epsilonnya harus, deltanya harus saya pilih ini. Dan cara yang sama untuk kasus C-nya sama dengan 0, saya perlu ambil kasus yang ini ya. Oke. Itu sudah selesai. Kita coba soal nomor 5. Misalkan f fungsi f dari R ke R memenuhi f2x minus 2fx untuk setiap x anggota real jika limit fx ada dan limit g terbatas pada suatu himpunan di sekitar 0, tentukan limit fx gx buktikan jawaban Anda. Oke ya. Yang pasti tentunya F2 kali 0 itu tentunya sama dengan apa? Itu sama dengan 2 dikali F0. Akibatnya apa? Akibatnya F0 itu sama dengan 2 F0. Jadi saya punya F0-nya tentunya adalah 90. Ya. 0-nya 90, F2x sama dengan 2fx. Fungsi apa ya? Linear gitu seolah-olah ya. Fungsi linear. Limit fx-nya ada di x 90, dan fungsi g-nya terbatas. Oke. Ini kayaknya udah pernah ya. Kalau saya punya limitnya itu adalah L dan fungsi g-nya terbatas, maka limitnya nanti ada dan ini terbatas. Ini rasanya ada ya. Kalau ada dan terbatas, limit fg-nya ada kalau nggak salah ya. Kalau fx jadi apa? Fx jadi 2 kali f x per 2 tentunya ya. Oke. Saya mau mencari limit fx, x mendekati 0. Limit fx, x mendekati 0. Ini perlu nggak ya? Langsung secara umum. Misalkan x 0 dari fx ini sama dengan L. Misalkan limit sama dengan L dan ke real terbatas di satu lingkungan
sekitar 0. Oke, artinya apa? Artinya misalkan f oke. Misalkan pula fungsi f ini terbatas. Oke, artinya terdapat delta positif hingga untuk setiap X anggota in delta, delta berlaku fx terbatas, artinya terdapat delta positif dan M positif sehingga M-nya ini batasnya maksudnya delta positif, sehingga untuk setiap X anggota min delta delta berlaku fx-nya ini tentunya akan lebih kecil dari M. Gx-nya lebih kecil. Saya pengen nanti perkaliannya. Padahal arti ini apa? Artinya untuk setiap dari 0 terdapat sehingga untuk setiap X untuk setiap X yang memenuhi. Untuk setiap X yang memenuhi X kurang dari delta, supaya saya nggak bingung, ini delta 1, ini delta 2. Ini delta 1. Ya, untuk setiap X ini berlaku, untuk setiap yang berlaku X min L kurang dari bar epsilon. Oh, nggak bisa ya, nggak bisa. Kecuali ini fx-nya ini, limit fx-nya itu sama dengan 0. Oke. Jadi kira-kira gitu ya. Jadi misalnya saya punya fungsinya itu terbatas, bisa gitu-gitu. Nah, udah gitu saya kalikan dengan fx. Kalau saya kalikan fx-nya dengan x, kalau saya kalikan fx-nya, limit fx-nya misalkan sama dengan konstan 5, ini kan cuma menjadi 5 kalinya. Nanti berarti di 0 itu bisa nggak ada. Kecuali limit fx mendekati 0-nya itu sama dengan 0. Jadi seolah-olah nanti saya punya dia terbatas, gitu ya. Tapi nanti dikali x gitu ya. Dikali x, maaf. Kayak simbol yang di buku kita. Dikali x. Nanti akibatnya dia akan limitnya untuk 0 nanti jadi menuju 0. Oke. Seandainya bisa saya buktikan limit fx-nya sama dengan 0. Oke ya. Misalkan limit fx-nya sama dengan 0. Nanti kita coba buktikan. Ini misalkan limit fx-nya sama dengan 0. Kalau limit fx-nya ini sama dengan 0, berarti saya punya ini. Fx-nya lebih kecil dari epsilon. Nanti fx kali gx-nya supaya saya pengen lebih kecil dari epsilon, buat nanti ini tentunya epsilon per m. Gitu ya. Lah Pak, tapi m-nya belum ada, makanya g-nya harus di atas. Jadi saya punya, jadi ambil sebarang, jadi klaim saya, limit X menuju 0 dari fx itu harus sama dengan 0.
Kalau nggak sama dengan 0, cilaka. Bisa limitnya tidak ada. Nilainya nggak bisa nggak ada. Jika tentukan nilai berarti ada. Berarti kan kalau nggak nanti bisa nggak ada. Kalau nilainya sama dengan 5, seolah-olah nanti 5 dikali dengan fungsi sin seper X misalkan gitu. Di X 90 ya jadi nggak ada tetap. Oke, jadi klaim limit ini sama dengan 0, jadi ambil sembarang var epsilon. Ambil sembarang var epsilon lebih besar dari 0, saya pakai ini di depan supaya keluar M-nya. Kalau enggak nanti aneh, ini fx lebih kecil dari epsilon per m, M-nya apa? Mungkin jangan misalkan. Karena fungsi G terbatas di suatu lingkungan dari 0, terdapat delta 2 positif sehingga M lebih besar dari dan M lebih besar sehingga untuk setiap X anggota ini berlaku ini. Gitu ya. Mungkin ini untuk setiap X anggota ini mungkin paling bagusnya apa? Ya, saya tulis gini ya. Nah, gitu ya. Sehingga untuk setiap ini kurang dari delta, X-nya boleh 0. Tapi kalau limit, X-nya nggak boleh 0 ya, hati-hati. Berlaku GX lebih kecil sama dengan M. Udah gitu, selanjutnya, karena limit ininya sama dengan 0, maka epsilonnya ini udah ada ya, jadi langsung. Maka terdapat delta 1 positif, sehingga untuk setiap X yang memenuhi ini, berlaku ini. Nah, nanti biasa aja pilih delta itu sama dengan minimum dari delta 1, delta 2. Nah, akibatnya X yang memenuhi. Ingat ya, limit tidak perlu ada di X sama dengan 0 ya. Jadi ini masih oke, masih oke. Berlaku ini delta 1, ini delta 1. Ini rasanya pernah jadi apa ya? Akibatnya untuk setiap X yang memenuhi, untuk setiap X yang memenuhi ini berlaku Fx kali Gx gitu ya, min 0 ini sama dengan, jadi saya yang bayangkannya itu Gx-nya itu sin seper X yang saya bayangkan. Fx-nya itu harus sama dengan 0 supaya nanti limitnya ada. Kalau enggak, cilaka. Soalnya kalau fx-nya misalkan konstan aja, 5 kali sin seper X di 0-nya enggak terdefinisi. Jadi harus fx-nya itu sebenarnya 0. Akibatnya untuk setiap X yang memenuhi ini berlaku ini fx, ini Gx. Gitu ya, fx-nya lebih kecil dari epsilon per m, ini lebih kecil sama dengan m, maka ini akan lebih kecil dari var epsilon. Oke, seperti itu, tinggal saya buktikan klaimnya. Bisa nggak ya? Gimana ya cara buktikan klaimnya? Tapi ini kelihatannya fungsi linear biasa memenuhi ini kan ya? Fungsi linear biasa, kita coba ya. Diklik. Klaim bintang. Bukti klaim bintang. Oke. Kalau saya ini kecilin lagi jadi apa ya? 2 fx per 2 saya jadi punya berdasarkan ini kali 2 lagi berarti ya.
kali F dari X per 4 berarti gitu ya. Jadi ini berarti F dari X per 4 ini itu sama dengan Fx dibagi 4. Oh, lucu juga ya. Sama dengan Fx dibagi 4, bukti clean ini. Ini mungkin supaya kelihatan, ini mungkin 2 pangkat 2 gitu ya. Ini secara umum gitu ya. Fx. Jadi kalau saya misalkan ambil F1 aja. F1 ini sama dengan 2 kali F setengah. Oke. F setengah ini sama dengan 2 kali F seperempat. Jadi sama dengan 4 dikali F seperempat. Ini sama dengan 8. Oh, nanti mungkin secara umum mungkin bisa saya buktikan 2 pangkat N. Ini akan ini F dari 1/2 pangkat N. Oke, jadi saya punya F dari 1/2 pangkat N ini sama dengan F1 dibagi dengan 2 pangkat N. Gitu kira-kira ya. F1-nya konstanta. Kalau saya cari limitnya ini, limit dari barisan ini, barisan F1/2 pangkat N, ini sama dengan apa? Limit dari ini kan? Limit dari F1, jangan lupa F1 itu hanya angka doang, konstan 2 pangkat N. Tapi ini tentunya akan menjadi 0. Ya, konstan dibagi 2 pangkat N, N-nya menuju tak hingga, dia akan menjadi 0. Nah, terus bagaimana saya bisa buktikan bahwa limit Fx-nya itu sama dengan 0? Kalau pakai barisan gimana sih membuktikan limit Fx? Limit Fx limit X ke 0 dari Fx ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini artinya apa kalau dari barisan? Untuk setiap ekivalen, untuk setiap barisan Xn yang konvergen ke 0, maka barisan N konvergen 0. Oke. Tapi ini kalau 1/2 pangkat N itu hanya satu barisan ya. Hanya satu barisan ya. Gimana membuktikan untuk setiap barisan yang konvergen ke 0, jadi 1/2 pangkat N jelas konvergen ke 0 ya. Ini barisannya konvergen ke 0, tapi masalahnya saya harus membuktikan untuk setiap barisan. Saya hanya baru punya satu barisan 1/2 pangkat N. Gimana caranya ya? Kalau negatifnya juga berlaku ya, berarti nanti ini sebenarnya
Kalau saya punya, nanti secara umum saya juga punya F dari negatif 1/2 pangkat N, ini sama dengan F min 1 dibagi 2 pangkat N. Jadi dari kiri juga, dari kiri dan kanan, kalau saya ambil barisannya 1/2 pangkat N, dia akan menuju ke 0. Pertanyaannya bagaimana kalau untuk setiap barisannya, apakah kalau tiap barisannya yang konvergen ke 0, apakah barisannya akan konvergen ke 0? Ada ide teman-teman? Saya juga belum tahu. Pak, kalau melimitkan kedua ruas gimana, Pak? Melimitkan kedua ruas gimana? Jadi nanti limit fx sama dengan 2 limit dari fx per 2. Saya tulis dulu, limit dari apa? Fx menuju 0 ya, Pak? Ya. Sama Limit dengan dari fx, gini? iya, sama dengan 2 limit fx per 2. Limit f dari x per 2. Terus? Kan itu dalamnya sama-sama menuju 0. Jadi kalau dimisalkan L, jadi L sama dengan 2L. Bentar. Ini x menuju 0. Ini sama-sama apa kata kamu? Bagus sekali ya. Berarti nanti tinggal saya buktikan. Tinggal ditunjukkan bahwa kalau limit fx sama dengan L, maka limit dari x ke 0 dari f dari x per 2 ini sama dengan 0. Oke. Ya coba aja. Misalkan y sama dengan x bagi 2. Nanti kalau saya misalkan ini y, ini nanti jadi 2x ya. 2x menuju 0. X per 2 jadi y. X-nya jadi 2y. 2y menuju 0. Ini tapi harus dibuktikan ya. Oke. Terima kasih. Tinggal ditunjukkan limit ini sama juga adalah L. Oke ya, terima kasih atas idenya. Jadi nanti, nah ini masih tersisa ya, bukti tunjukkan bahwa kalau saya punya limit fx mendekati 0 itu sama dengan limit dari fx per 2 untuk x mendekati 0. Sepertinya sih tidak terlalu sulit ya, tapi harus dibuktikan dari definisi limitnya. Nanti kalau udah gitu, nanti akibatnya, wah terima kasih ya. Ini L sama dengan 2L. Maka L-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Siapa itu tadi yang ngomong, punten? Agam, Pak. Agam nanti kamu coba ya, buktikan bahwa limit I-nya juga sama dengan L. Jadi kalau limit fx mendekati 0 ini sama dengan L, kamu harus menunjukkan juga bahwa ininya juga sama dengan L. Oke ya? Pak, emang kalau 2Y menuju 0 enggak jadi Y-nya menuju 0 ya, Pak? Kalau 2Y-nya itu menuju 0. Enggak jadi Y-nya itu menuju 0. Apa itu enggak pasti gitu maksudnya? Iya itu pasti ya secara ininya, tapi kamu harus buktikan secara analisis pakai epsilon delta. Kecuali kamu udah punya teoremanya. Ya Agam. Iya Pak. Ya rada repot sih sedikit, Tapi menurut saya ini lebih bagus dari pendekatan saya. Pendekatan saya ini cuma intuitif doang, udah gitu tidak bisa membuktikan karena kan harus setiap barisan. Lebih bagus yang Agam. Tinggal ini dibuktikan ya bahwa f dari x per 2 ini, tapi menurut saya ini nggak terlalu susah. Hanya membuktikan di epsilon deltanya rasanya nggak terlalu susah deh. Tinggal utak-atik dikit. Terima kasih Agam. Terima kasih. Oke ya, ada yang lain mungkin? Ada yang mau tambahan apa segala?
Oke ya, kalau tidak ada kita coba yang bagian B-nya. Ini bagian B-nya. Jawab. Ini bagian B yang ujian 2. Nah, ini baru benar-benar ujian 2. Misalkan f dari 0 tak hingga adalah fungsi yang kontinu pada 0 tak hingga, limit fx-nya x mendekati tak hingga ada, misalkan adalah L, apakah fungsi terbatas pada 0 tak hingga? Buktikan dan beri contoh penyangkal. Atau berikan contoh penyangkal. Iya pasti ya. Pasti ya. Karena kalau misalkan saya punya, ini rasanya soalnya si siapa ya? Si Handi itu dulu. F-nya kontinu pada 0 tak hingga. Ya ininya boleh apapun ya. Tapi nanti terakhirnya harus gini. Menuju ini. Pak, boleh nggak nanti menujunya gini? Ya bolehlah, sama saja lah. Artinya nanti ada suatu bilangan K sehingga di sininya itu sudah terbatas oleh epsilon. Gitu ya. Tapi bagaimana Pak nanti antara 0 sampai K ini? Lah ini kan fungsi pada himpunan tutup dan terbatas. Kalau saya punya fungsi kontinu pada himpunan tutup dan terbatas, dia pasti punya maksimum minimum. Jadi nanti di sini saya punya M gitu, dan di sini nanti dia terbatas oleh apa? Nanti dia terbatas oleh misalkan di sini dia menuju ke ketinggian 0 gitu ya. Maka dia akan terbatas oleh mutlak dari epsilonnya gitu. Jadi nanti yang mana aja yang lebih tinggi, yang ini atau yang lebih tinggi, nanti cari maksimumnya. Maka dia akan terbatas oleh itu. Coba ya, kira-kira seperti itu gambarannya, kira-kira. Jadi nanti dibagi dua kasus. Kasus yang lebih besar dari K ini dari mana Pak? Kan ini limit fx, x menuju tak hingga ada. Nanti ada K, sehingga untuk setiap K bilangan real yang lebih besar dari K, X yang lebih besar dari K, berlaku fx-nya itu min L lebih kecil dari ini. Nanti tinggal dicari batasnya. Mana ini sih? Nah, ini dia. Oke ya. Oke, jadi saya perlu batas K-nya dulu. Jadi saya karena limit X menuju tak hingga itu dari fx itu ada dalam kurung misalkan adalah L. Maka terdapat bilangan real K, terdapat bilangan real positif K, terdapat bilangan real K positif, sehingga untuk setiap X yang lebih besar dari K, X lebih besar atau lebih besar sama dengan ya? Lebih besar sama dengan, lebih besar kayaknya. X lebih besar dari K berlaku X min L-nya akan lebih kecil dari var epsilon. Gitu ya. Oke. Karena ini kan nanti pada akhirnya berlaku untuk var epsilon sembarang kan? Udah aja saya pilih satu lah. Gitu ya. Jadi ini jika dan hanya jika apa? Jika dan hanya jika tentunya ini ya. Pakai ketaksamaan segitiga boleh ya. Ini akan lebih kecil sama dengan fx min L. Ini akan kurang dari 1. Akibatnya untuk setiap X yang lebih besar dari K, fx tentunya akan lebih kecil dari L tambah 1. Nah, ini jadi adalah maksimum nanti dari yang di sini. Ini nilai maksimumnya itu mutlak L ditambah 1. Positif. Oke ya. Jadi ini ketika lebih besar dari K, batasnya ini. Nah, udah gitu, perhatikan bahwa
0, K adalah interval tutup dan terbatas. Dan F adalah fungsi yang kontinu pada 0, K, tentunya subset dari nggak mungkin sama ya. Akibatnya F mempunyai nilai maksimum di 0, K. Oke. Misalkan adalah M1 adalah M gitu ya, adalah M. Akibatnya F mempunyai nilai maksimum, misalkan nilai maksimumnya adalah M. Oke. Mempunyai nilai maksimum dan minimum di 0, K. Pertanyaan saya. Kenapa nggak cuma maksimum aja yang saya pertimbangkan? Coba, kenapa ya saya mau mempertimbangkan maksimum dan minimum dari fungsi pada 0, K? Menurut kamu kenapa ya? Nanti saya mau ngambilnya itu maksimum dari 3 unsur ini. Tapi menurut kamu kenapa ya saya ambilnya maksimum dan minimum juga di 0, K? Kenapa nggak maksimumnya aja? Ada ide nggak kenapa? Halo, Bapak Ibu, ada ide nggak? Hah? Ini sepi. Soalnya gini nih. Iya, karena apa? Nyoba dulu ya Pak. Kan ya. Dia nanya F-nya itu dari 0 sampai tak hingga. Betul. Jadi kalau misalnya terbatas, berarti kalau dia terbatas, kan itu ada terbatas di bawah sama di atas. Betul. Dia udah jelas terbatas di bawah karena Betul. dia dari 0. Nah, jadi kita mau ngecek nih dia terbatas di atas enggak, karena dia dari 0 sampai tak hingga. Gitu. Oke, jadi pertanyaan saya sekarang yang berikutnya, terima kasih Deborah. Kalau di 0 sampai K, dia terbatas oleh siapa? Dari selang 0 sampai K, dia terbatas oleh siapa? Misalkan minimumnya M kecil, maksimumnya M besar, maka dia terbatas oleh siapa? Maksimum mutlak M dan mutlak Maksimum M dari? Mutlak M besar dan mutlak M kecil. Bagus sekali ya. Bukan maksimum dari M dan M kecil. Soalnya kan bisa gini. Gitu. Nanti ini betul dia maksimum, tapi nanti ini yang minimumnya itu lebih, kalau dimutlakan lebih besar. Jadi nanti harus yang bagus sekali ya, pintar sekali. Siapa tadi yang lelakinya? Agam, Pak. Oh, Agam. Si Agam udah persiapan nih. Kamu udah siap ujian 2 ya, Agam ya? Belum, Pak. Misalkan nilai maksimumnya adalah M dan nilai minimumnya adalah M kecil. Gitu ya. Nanti pilih kehabisan huruf ya. Ini aja lah. Pilih M itu sama dengan maksimum dari apa? Maksimum dari mutlak M. Nah, ini kasusnya maksimum nih, Dea. Kasusnya mau maksimum nih. M, L plus 1. Oke. Akibatnya untuk setiap
Oh, mungkin harus disimbolkan dulu ya. Maka fx akan lebih kecil sama dengan maksimum dari ini. Wah, sebenarnya nggak boleh nulis max ya, bukan bahasa Indonesia ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Maksimum dari m, gitu ya. Maka untuk setiap saya kemarin baca di YouTube ini katanya jangan percaya kalau teman kamu ngomong bahwa dia belum belajar. Oh gitu ya kalau di ITB ya. Untuk setiap X anggota 0K. Gitu ya. Jadi akibatnya untuk setiap X anggota 0K 0 tak hingga maka F terbatas oleh gitu ya. Oke. Akibatnya itu setiap F terbatas ya. Oke lah ya. Jadi pilih M sehingga untuk oke. Yang mau kamu tanyakan nomor 1. Nah, jadi yang paling penting adalah apa kalau menurut kamu? Yang paling penting adalah ketika kamu ada soalnya, kamu harus punya gambaran. Ini sebenarnya seperti apa? Kalau kamu nggak punya gambaran, wah cilaka, susah sekali. Kayak seperti ini aja, fungsi yang tadi nomor 5 ini. Kamu harus punya gambaran, fungsi apa ya yang memenuhi F2X dan 2Fx gitu. Fungsi apa ya yang terbatas? Terbatasnya harus seliar mungkin ya. Terbatasnya jangan kamu yang terbatas yang ya pokoknya menurut kamu kalau misalkan kayak monoton, jangan kamu bayangkan monoton yang terdiferensialkan karena monoton itu bisa nggak kontinu gitu ya. Selalu kamu bayangkan kondisi terburuknya. Kalau terbatas, kamu bayangkan ya yang kondisi terburuknya. G-nya nggak harus kontinu dalam hal ini. G-nya nggak harus punya limit di mana-mana. Yang paling penting dia adalah terbatas gitu. Selalu kamu harus bayangkan yang kasus terburuknya. Jadi ini terbatas, ini fungsinya seperti apa. Ini kali ini kira-kira seperti apa? Kamu harus punya gambaran di dalam pikiran kamu, bentuk fungsinya seperti apa? Bentuk fungsinya seperti apa? Kalau enggak, wah rada repot. Ya ada sih fungsi yang, wah bener-bener teknis, susah banget. Ya itu biasanya nggak kita kasih untuk ujian ya, biasanya sih. Biasanya. Oke, nomor 2, misalkan Fg dari 01 adalah fungsi yang kontinu pada 01, infimumnya 01 dan G-nya 01. Cilaka, pakai infimum. Buktikan ada X0 anggota 01 sehingga Fx0 sama dengan Gx0. Ini kenapa pakai infimum ya? Buat apa pakai infimum kalau X anggota 01 mah ya udah pasti maksimum itu. Ini nakut-nakutin ya, nakut-nakutin ini. Ini sebenarnya bukan infimum ya, ini sebenarnya minimum. Kenapa? Karena kan saya mempunyai fungsi yang kontinu pada selang tutup dan terbatas. Pasti punya minimumnya. Minimumnya ya infimumnya, infimumnya pasti minimumnya. Oke ya, soalnya kalau infimum kan ada kurang epsilon plus epsilon gitu, rada repot dikit ya. Buktikan ada X0 anggota ini sehingga Fx0 sama dengan Gx0. Tinjau fungsi Hx, Fx. Lah, tapi kan infimum bisa terjadi di dua tempat berbeda. Bisa terjadi di dua tempat berbeda. Ya, jadi saya bayangkan seperti apa? Saya bayangkan fungsi Fx-nya itu, nah ini pada, ini susah amat sih. Jadi saya bayangkan fungsi Fx-nya itu hanya pada 0 dan 1, gitu ya. Yang satu infimumnya bisa di sini. Nah, minimumnya di sini, itu di titik A. Yang satu lagi dia bisa punya di titik lain dong. Misalkan gini. Nah, misalkan ini di titik B. Oke. Buktikan bahwa, apa katanya? Buktikan bahwa ada X0 sehingga ketinggiannya sama. Oh, mau dicari ini.
cari fx min gx. Fx min gx. Ini fx, betul sebenarnya fx. Ini gx. Fx dikurang gx. Oh, pintar sekali ya, pintar sekali ya. Kalau di sini fx dikurang gx, fx dikurang gx ini apa? Fx dikurang gx ini kan negatif. Kalau di sini fx dikurang gx positif. Karena continue saya punya apa? Di titik satu titik di kirinya itu nanti di kirinya nanti itu negatif, di kanannya negatif, pasti ada yang 0 ketinggiannya, ketinggian dari fx kurang gx. Kira-kira seperti itu ya. Coba. Misalkan infimum, ini infimum dari fx x anggota 0,1 sama dengan A. Dan infimum gx x anggota 0,1 itu sama dengan B. Oke ya, misalkan infimumnya adalah ini. Oke, tanpa mengurangi perumuman, kenapa ini begini? Tanpa mengurangi perumuman, without loss of generality, misalkan A lebih kecil dari B ya. Kenapa kenapa A-nya boleh nggak sama dengan B? A-nya boleh nggak sama dengan B? Ada ide A-nya boleh nggak sama dengan B? A-nya boleh nggak sama dengan B ya? Pak, maaf Pak. Ya. Di soal infimumnya sama dengan Pak. Infimum fx sama dengan infimum gx. Oh, infimumnya sama. Iya. Berarti seharusnya A sama dengan B. A-nya sama dengan B. A-nya sama dengan B. Jadi infimumnya oke, terima kasih. Maksud saya Oke, misalkan ini ya. Misalkan infimumnya ini I gitu ya. Bukan ini pertanyaan saya ya. Salah ya. Infimumnya sama. Misalkan itu. Tapi ini A-nya itu bukan infimum dari ini ya. Jadi ini infimum dari range-nya. Saya mau mencari domainnya gitu kira-kira ya. Ini tentunya misalkan infimum ini itu sebenarnya ini sama dengan ini. Jadi mungkin saya misalkan jangan ini, ngapain ini ya. Misalkan infimum ini misalkan oke. Misalkan pula infimum misalkan pula nilai I atau infimumnya nilai I tercapai di titik A anggota 0,1. Nah, ini maksud saya ya. Ini A di 0,1 ya. Infimumnya sama, ketinggiannya sama, tapi satu tercapai di A, satu tercapai di B. Misalkan pula nilai I tercapai di titik 0,1 tercapai nilai I tercapai di titik ini oleh nilai I apa ya tulisannya ya, maksudnya nilainya pengen tercapai untuk fungsi itu gitu. Jadi maksudnya misalkan pula nilai I tercapai di titik ini oleh fungsi
pada fungsi gitu ya, pada fungsi fx. Dan kalau gini ya, tercapai di titik A, B pada anggota 01 pada nggak usah ya, nanti repot. Anggota pada fungsi fx dan tercapai di titik B anggota 01. Oh, mungkin di sini harus penambahan dulu ya, bahwa infimumnya itu tercapai. Nah, ini harus ada alasannya dulu ya. Perhatikan bahwa nilai deh. Perhatikan bahwa nilai ini perlu kamu alasan bahwa nilai infimumnya itu tercapai. Jangan-jangan nilai infimumnya nggak tercapai gitu ya, maksud saya. Perhatikan pula bahwa nilai infimum di sini tercapai oleh suatu titik di 0,1. Perhatikan bahwa karena f continue di 0,1, nilai infimum di sini tercapai oleh suatu titik di 0,1. Jadi nilai infimumnya itu adalah apa? Adalah minimumnya. Oke ya. Jadi, sekarang misalkan pula nilai I tersebut tercapai di titik A anggota 01 pada fungsi fx dan tercapai di titik B anggota 01 pada fungsi gx. Oke ya, tanpa mengurangi perumuman. Ini maksudnya tanpa mengurangi perumuman, misalkan A kurang dari B. Ini maksudnya yang di domainnya, bukan range-nya. Range-nya mah infimum, tercapai minimum ya. Boleh nggak A-nya sama dengan B? Boleh nggak ya A-nya sama dengan B? A-nya boleh nggak sama dengan B? Bapak Ibu, A-nya boleh sama dengan B nggak? Kalau A-nya sama dengan B, akibatnya apa? Kalau A sama dengan B, akibatnya apa? Fungsinya sama berarti, Pak. Oh enggak, bisa enggak dong, kan bisa gini, yang birunya gini nih. Twing. Nah, kan bisa gitu, nggak harus sama fungsinya. Tapi kalau titik infimumnya itu terletak pada titik pada domain yang sama, artinya apa? X0-nya A sama B. X0-nya ya A sama dengan B. Ya, jadi udah ada. Jadi dalam kasus A-nya sama dengan B, dalam kasus A-nya sama dengan B, ya tercapai ini langsung ada sehingga fx0-nya sama dengan gx0. Yaitu apa? FA X0-nya sama dengan A. Bagus sekali ya. Nah, mungkin di sini saya tambahkan sedikit. Dalam kasus A sama dengan B, maka X0 sama dengan A. Maka terdapat anggota AB sehingga fx0 sama dengan gx0. Gitu ya. Jadi sekarang kasus kedua, ini jadi ada dua kasus. Kasus kedua tanpa mengurangi perumunan, misalkan A-nya lebih kecil dari B, maka saya punya apa? Tulis atau definisikan. Katanya definisi X sama dengan fx min gx. Maka
HA ini sama dengan apa? FA min GA gitu ya. Jadi jangan lupa H itu adalah FA min GA. Oke. Jadi, aduh, saya tulis di sini aja ya. Jadi ini F-nya, saya kembalikan lagi. Ini F-nya yang ini ada. Ini Fx, ini di A. Ini saya punya balik lagi. Ini Gx. Ini pada B. Jadi kalau saya punya untuk di titik A, oke ya, maka minimumnya hanya dicapai oleh F. Berarti G-nya itu bukan minimum. Kalau G-nya itu bukan minimum, berarti Gx min Fx ini harus positif. Nanti FA min GA ini, FA min GA harus negatif. Karena FA itu minimum. FA adalah nilai minimum. Perlu nggak saya tulis ya? Karena FA-nya adalah minimum nggak usah. Maka H ini dan HB ini adalah apa? HB sama dengan FB min GB. Yang sama dengan apa? FB min GB, di sini FB min GB. Yang minimum sekarang adalah di G-nya. Minimum adalah G-nya, minimum adalah G, jadi FB min GB ini seharusnya positif. Perlu kali ya. Maka karena infimum Fx X anggota 01 terjadi di X min A. Oke ya. Dan karena infimum ini yang sama dengan infimum Gx dengan X anggota 01 dengan A pada fungsi F. Karena infimum dari X anggota ini sama dengan ini terjadi di X sama dengan A pada fungsi F. Oke ya. Dan HB itu sama dengan ini dengan alasan yang serupa. Nah, ini boleh kamu tulis seperti ini ya, dengan alasan yang serupa. Kalau kira-kira sama ya nggak usah. Akibatnya karena F dan G continue di oke. Selanjutnya, kan ini mau menggunakan teorema nilai antara ya. Nilai antara harus butuh kekontinuan dari fungsi G, H. Jadi hipotesisnya berarti harus kontinu. Selanjutnya karena F dan G kontinu di 01, maka H yang sama dengan F min G juga kontinu di
continue di 01. Oke ya. Akibatnya karena H continue di 01 dan jangan A, B, ini lebih bagus ya. Akibatnya H juga continue di AB yang H juga continue dan akibatnya H juga continue selanjutnya karena ini maka H juga continue di ini aja langsung ya. Oke. Akibat karena bintangnya ini ya, H-nya continue. Bintang 1 saya punya ini, ini. Bintang 2, bintang 3. Ya, karena bintang dan 2 bintang dan 3 bintang, maka berdasarkan teorema, kok pikirannya bikin soal kayak gini ya? Aduh, untung kamu kasih tahu saya, jadi saya punya terserahkan, jadi bisa ngasih soal ini untuk tahun-tahun yang akan datang. Karena bintang, double bintang, dan triple bintang, maka berdasarkan teorema nilai antara terdapat X0 anggota sehingga F, kok F sih? Ini paling bagus nih gini, gitu ya. Dari X0 ini sebenarnya 0. Jadi terdapat ini kok kayak gini. Hx0 itu apa? Fx0 min Gx0 sebenarnya 0. Jadi terdapat X0 anggota A, B sehingga kira-kira seperti itu ya. Selesai. Duh, ini panjang amat ya. Soalnya ini. Ada yang mau kamu tanyakan soal nomor 2? Pertanyaan Bapak Ibu? Pak, masih bingung yang infimum, Pak. Kenapa? Bingungnya kenapa? Maksudnya saya nggak ngerti gitu, Pak, maksudnya fungsinya infimum di sini gitu, Pak. Oke. Nah, pertama kamu harus tahu bedanya infimum dengan minimum apa, Leon? Infimum itu batas bawah terbesar. Benar nggak, Pak? Ya, oke. Tapi maksudnya bedanya apa? Berarti sama ya, Pak? Enggak tuh. Gini nih. Mana sih ini namanya? Draw. Nih, saya punya 1/n, seper n plus 1 deh, supaya mulai dari setengah ya. 1/n plus 1,1. Nah, kamu tahu nggak, ini, jangan, gini aja lah, 0,1. Kamu tahu nggak ini minimumnya berapa, Leon, interval ini?
interval buka. Minimumnya 0. Enggak ada minimumnya. Oh, karena Kan buka minimum ya? itu harus di anggota intervalnya. Oh iya, Pak. Leon, maksimumnya berapa di sini, Leon? Maksimumnya? Nggak ada juga, Pak. Nggak ada. Supremumnya berapa? 1. Supremumnya 1. Infimumnya? 0, Pak. Ya, infimumnya 0. Dalam kasus saya punya fungsi kontinu gitu ya, pada A dan B, maka infimumnya itu adalah minimumnya. Karena dia pasti tercapai kalau dia kontinu pada interval tutup dan terbatas. Dengan cara yang sama, maksimumnya itu adalah supremumnya. Kalau kamu lihat di bukti teorema apa sih ini namanya? Kok saya lupa nama teoremanya? Teorema nilai maksimum lah gitu kalau nggak salah ya. Maksimumnya itu kan adalah supremumnya. Minimumnya itu adalah infimumnya, dan infimum dan supremumnya itu tercapai ketika dia punya fungsi yang kontinu dan tutup dan terbatas. Jadi sebenarnya soal di sini itu sebenarnya hanya menakut-nakuti. Ini sebenarnya bukan infimum tapi minimum. Ini adalah minimum. Kenapa? Karena saya minimum dari fungsi, infimum dari fungsi dari yang kontinu dan pada interval tutup dan terbatas. Akibatnya minimumnya sama dengan infimumnya, karena ini kontinu pada interval tutup dan terbatas. Jadi saya punya fungsi minimumnya itu saya punya 2 buah fungsi f dan fungsi g, yang minimumnya adalah sama. Hati-hati, minimumnya adalah sama belum tentu titik terjadi nilai minimum itu sama. Hati-hati ya, dalam hal ini ya tadi itu saya pisahkan antara yang A dan yang B. Gitu, Leon? Kamu apa yang masih bingung? Jelas, Pak. Sekarang jelas, Pak. Semua. Oke. Waduh, kamu mau ujian minimum sama infimum aja belum bisa ngebedain. Aduh, itu padahal minimum infimum bab 2 loh. Kita udah teliti tadi, Pak. Hah? Tadi nggak teliti, Pak. Saya udah kurung, bukan selang buka, Pak. Iya, maaf ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Nomor 3. F mempunyai turunan di 1, hitung dari, ini seperti 1 plus H, 1 plus 2H, min 2F. Ini mah kayak turunan kedua gitu ya? Turunan kedua atau turunan ke 1 sih? Ini kayak metode beda hingga gitu. PDP mah jago pisan ini mah. Udah sangat biasa. Waduh, saya nulisnya males ini. Panjang. Dan matematika. N menuju tak hingga. N menuju tak hingga dari N dikali N di sini kan nanti jadi seper N itu nanti jadi H-nya, seolah F dari 1 plus H dibagi H, F dari 1 plus 2H dibagi H, dikurangi 2F1. Nanti kira-kira pakai jembatannya nanti di F1 gitu kira-kira ya. Jembatannya di F1. Mana coba F dari 1 plus. Saya tuliskan dalam bentuk ini ya, dalam bentuk yang lain saja deh. Ditambah dari 2 plus per N. Ini ditambah 2. Oke, saya tulis dalam bentuk yang lain. Pangkatkan seper N. Saya tulis dalam bentuk ini ya. Dan ini sebenarnya kamu kenal. Kamu kenal baik, apalagi yang kemarin baru ujian PDP. Ujian PDP. Ini 1 plus N min F1 bagi dengan seper N. Ya. Ditambah dengan, ini belum pecah limit ya, belum pecah limit. Ini hanya memecahkan fungsinya saja. Jadi ini adalah
F dari 2 plus per N min F1 dibagi. Jadi ini seolah-olah apa? Ini 1 plus H dikurangi 1 dibagi 1 per N. Jadi ini adalah F aksen di titik 1. Oke ya. Nah ini masih ada 2 plus 1 per N. Per N. Oke. Panjang nih. Yang belakang saya pecah lagi. 1 plus 2N. Sorry, saya pengen tahu. Kamu ngerti nggak ya? Ini nih. Kalau saya punya ini, ini jadi apa? Kamu tahu nggak? F dari X plus 2H min Fx sama dengan H, ini adalah F aksen X bukan? Pertanyaan saya. H-nya mendekati 0. F dari X plus 2X, X plus 2H dikurangi Fx dibagi H. Ini sama dengan F aksen X nggak ya? Kan biasa mah kita 1H kan? Kalau ini pakai 2H. Menurut kamu sama dengan X nggak? Sama dengan F aksen X nggak? Iya, Pak. Masa? Oh, berarti kamu belum pernah tahu. Berarti kamu coba hitung ya? Enggak loh. Enggak, Pak. Enggak. Kamu coba nanti hitung. Enggak loh ya. Nanti kamu coba hitung ya. Gampang. Pakai fx-nya sama dengan x kuadrat aja. Pakai fx sama dengan x kuadrat. Sama nggak ini sama dengan f aksen x? Kalau f dari x tambah 2h dikurangi fx dibagi h. Hati-hati loh. Hati-hati. Waduh. Kamu udah belajar sekian lama masih belum tahu. Hati-hati ya. Jadi saya punya ini saya pecah lagi. Oh ini pecah dari ini mah oke ya, pecah dari ini. Nah di sini saya pecah lagi. F dari 1 plus per N. Gitu ya. Ditambah F dari 1 plus per N. Min F1. Ini sama ya? Ini sama dengan ini. Cuman saya kasih nanti yang ini. Ini kan sebenarnya manipulasi aljabar saja. Ini manipulasi aljabar saja ya. Negatif dari itu, manipulasi aljabar, sehingga, ini kurang bagus, sama dengan. Sehingga saya bisa pecah sekarang jadi ini. Kenapa ini lagi? Pak, maaf. Iya, pertanyaan. Saya agak bingung kok yang F2 plus 1 per N-nya jadi F1 plus 2N ya, Pak? Oh, bukan. Ini 1 plus 2. Salah. Oke, terima kasih. Siapa ini? Netania? Iya, Pak. Oh ya, oke. Terima kasih Netania ya. Jadi ininya oke. Jadi saya punya ini setelah oke. Jadi saya bisa pecah sekarang. Oh ini udah sama ya. Jadi sekarang saya pecah ini. Ini. Ini dibagi dengan 1 per N. Oke. Tambah dengan ini. Ini membingungkan. Tolong jangan pakai no color. Jadi saya punya yang belakangnya saya pecah lagi. Jadi ini satu ini dikurang ini. Ini adalah 1 plus 2N min 1 plus 1 per N 1 per N. Ini 1 plus 1 per N min F1 dibagi N. 1 per N. Oke. Ini. Ya, selanjutnya misalkan
H. Jika N titik berlaku jika N menuju tak hingga, maka H akan menuju 0. Oke ya, plus minus tak hingga lah, pada akhirnya kan akan menuju 0. Oke, nah kalau sekarang saya boleh substitusi variabel ya. Substitusi variabel. Ini misalkan sama dengan L. Jadi saya punya L sama dengan nah kalau yang ini boleh agam. Kalau yang tadi soalnya ketemunya limit dari bawahnya itu jadi 2Y. Kalau yang ini langsung bisa. Kalau yang langsung bisa. Jadi ini H menuju 0. Dari 1 plus 1/n ini adalah H. Ini adalah H. Ini adalah 2H. Ini adalah 1 plus H. Ini menjadi H. Ini menjadi 1 plus H. Ini min F1 dibagi dengan H. Oke ya. Karena limitnya ada, karena turunan F di titik 1 ada ya. F mempunyai turunan di 1. Ini turunan di 1. Maka yang ini rada masalah ya, yang ini harus rada masalah. Iya, nanti kamu buktikan ya bahwa ini yang tengah juga nanti ternyata sama dengan F aksennya. Ini sama dengan F aksen 1 juga. Jadi ini sama dengan F aksen 1, ini sama dengan F aksen 1, ini sama dengan F aksen 1. Tinggal PR kamu ya, tunjukkan bahwa kalau 1 plus 2H dikurang F1 plus H, itu juga untuk H itu akan menuju F aksen. Tapi beda loh ya, kalau 1 plus 2H dikurangi F1, itu bukan F aksen 1. Hati-hati ya, kamu coba sendiri lah, kamu coba sendiri. Karena F mempunyai turunan di 1, maka limit ini ada. Maka limit dari langsung aja. Jadi saya pecah. Maka tambah dengan gitu ya. Dan ini adalah 3 F aksen 1. Kalau dia nggak punya turunan, nggak bisa ya, nanti 1 plus 1/n ini. Nggak bisa secara, 1 plus 1/n bisa nggak ya? Bentar. F mempunyai turunan. Oh bisa ya, kalau 1 plus 1/n yang nggak bisa itu kalau yang di metode numerik, yang nggak bisa ya. Bentar. F adalah ini, jadi sama dengan 3, karena F mempunyai, maka limit dari ini sama dengan ini tinggal, mungkin di sini saya akan tulis climb sama dengan F aksen 1. Bukti climb. Bintang. Gitu ya, bukti climb bintang kamu coba sendiri ya. Untuk 1 plus 2H dikurangi 1, kalau cuma selisih 1, ini dibagi H juga, nanti akan adalah F aksen 1 juga. Kamu coba buktikan ya.
Jadi ini f aksen 1 tambah f aksen 1 tambah f aksen 1 boleh. Kenapa? Karena tiap-tiap ini punya limit, maka saya boleh sebenarnya limit ini tambah limit ini tambah limit ini. Karena masing-masing punya limitnya, yaitu adalah f aksen 1. Sehingga terakhir ini adalah 3 kali f aksen 1. Oke ya? Mungkin ini soal terakhir ya, nomor 4. Nomor terempat. Fx sembilan sin x, x tidak sembilan 0, 1. Oke, periksa apakah f mempunyai turunan di 0. Oke. Fungsi fx ini apakah kontinu apa tidak ya? Kontinu nggak ya di 0? Fungsi ini kontinu di 0 nggak ya? Fungsi ini kontinu di 0 nggak ya? Yang jelas dia terdefinisi di 0 ya, karena ketika x sembilan 0 dia sembilan 1. Tapi dia kontinu di 0. Ya continue ya, karena kan limit dari sin x per x, kan ini mah fungsi bagus ya. Fungsi bagus, titiknya bukan titik cluster, x0 sama 0 itu titik cluster. Jadi limit dari sin x per x itu sama dengan apa? Sama dengan 1. Jadi ketika x tidak sama dengan 0 sama dengan sin x per x, ketika x sama dengan 0 sama dengan limit dari sin x per x untuk x mendekati 0, jadi sama dengan 1. Jadi ini sebenarnya kalau nggak ada satunya, dia nggak continue, tapi nggak continue yang terhapuskan kalau kamu masih ingat. Removable discontinuity. Tapi begitu saya tambal dengan 1, maka dia akan continue di 1. Oke ya. Dan kamu tahu sin x per x ini untuk kan gini, kamu tahu limit dari sin x dibagi x untuk x mendekati 0 ini 91. Artinya apa? Artinya sin x dan x. Nah, ini sin x. Ini sin x. Gitu ya. Yang hitamnya x. Gitu, sin x per x berarti di sekitar 0 itu dia adalah 1 ketinggiannya. Kalau di sekitar 0 yang ada 1, menurut saya kemungkinan nanti turunannya itu entah sama dengan 0 atau tidak ada. Karena jangan lupa ini di sekitar 0 dia adalah konstan 1. Di sekitar 0. Karena di sekitar 0 adalah konstan 1, kemungkinan di sekitar 0 itu turunannya 0 atau tidak ada. Hanya itu saja. Apakah bisa saya langsung mencari turunannya? Cari f aksen x gitu, u aksen v dibagi u apa sih biasa? U aksen v min u v aksen dibagi gitu bisa? Nggak bisa ya, karena ini dia rada-rada repot di nol. Jadi harus menggunakan definisi. Jadi kalau kita gunakan definisi adalah apa? Lim fx sama dengan, aduh nggak apa perintahnya. Sin x dibagi x. Ini kalau x oke ya, ini kalau x benar periksa keterdiferensialan di 0. Tanda tanya artinya saya nggak tahu 0 atau enggak. Kita cari limitnya. X menuju 0 dari apa? Dari fx min f0, jadi adalah apa? Ini adalah sin x per x dikurangi 1, ini gitu ya, fx min f0 dibagi dengan x min 0, kamu tahu ya definisinya. Tapi bukan yang pakai plus h itu, tapi pakai yang keduanya, pakai substitusi variabel ya.
Jadi limit fx min f0 dibagi dengan x min 0 untuk x mendekati 0. Jadi ini menjadi apa? Ini menjadi 0 dari saya inikan sin x min x dibagi dengan x kuadrat. Waduh, gimana cara membuktikannya? Limit x mendekati 0 dari sin x min x dibagi x kuadrat. Apit gimana, Pak? Apit, dia diapit oleh siapa? Yang sebelah kirinya itu super X pangkat 3. Super X pangkat 3? Nggak bisa. Kirain tadi X-nya menuju infinite, Pak. Oh. Tapi kalau ini saya melihat ini ya, rada licik sedikit ya. Sin X itu kan sama dengan di uraian deret Taylor-nya itu X minus X pangkat 3 gitu ya. X minus X pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah X pangkat 5 dibagi 5 faktorial. Jadi yang atas itu menjadi suku pangkat 3 dibagi suku pangkat 2 pasti akan menjadi X doang. X mendekati 0 kemungkinan sama dengan 0. Kalau saya boleh licik sedikit. Kalau nggak boleh licik. Udahlah pakai L'Hopital. Aduh. Licik ya. Pakai L'Hopital aja ya. Kan ini bentuk 0 per 0 boleh ya? L'Hopital bab berapa? Bab 6 ujian 2 sampai L'Hopital nggak ya? Oh, udah sampai turunan. Puji Tuhan, boleh berarti. X mendekati 0. Kalau nggak pakai L'Hopital ini gimana ya? Aduh. Ini dibagi dengan 2x. Coba kamu pikirin kalau nggak pakai L'Hopital gimana ya? Banyak trik yang sudah nggak bisa ya. Ini masih cos X. Oh, ini min 1 ya? Sorry. Iya. Ini min 1. Ya, ada ide gimana kalau nggak pakai L'Hopital? Belum ada ya. Ini berubah menjadi cos L turunan cos X min sin X ya. Wah, L'Hopitalnya 2 kali lagi. Dibagi dengan 2. Ini sama dengan 0. Mana sih? Pak, cos X kurang 1 per 2X itu bisa jadi bentuk khusus nggak ya, Pak? Jadi setengah dikali minus 1 kurang cos X. Boleh. Bagus sekali ya. Nanti cos X min 1 dibagi X itu kan sebenarnya 0. Bisa dibuktikan sebenarnya itu. Kan sebenarnya yang dulu waktu di kalkulus senjata sakti kita di trigonometri apa? Sin X per X sama dengan 1, satu lagi 1 min cos X dibagi X sama dengan 0 kan sebenarnya. Atau kamu di sini mau kalikan dengan sekawan, kata si Leon, kali dengan cos X plus 1. Ini jadi nanti min sin kuadrat. Bawahnya nanti ini. Jadi nanti sin kuadrat dibagi dengan, ya nanti hasilnya 0 juga lah. Ya ini supaya cepat aja Leon. Woi, terima kasih ya Leon. Ini nih cobain sin X dikurangi X dibagi X kuadrat gimana kalau nggak pakai L'Hopital. Nah ini juga kan sebenarnya kalau kamu licik pakai deret, kan ini cos X itu adalah apa? 1 dikurangi X kuadrat per 2 faktorial kan? Jadi kalau dikurangi 1 kan dia sebenarnya adalah apa? Min X kuadrat per 2 faktorial dibagi dengan X nanti adalah X. Jadi limit dari berapa kali X untuk X mendekati 0 jadi 0 juga. Ya sama saja ya. Jadi F terdiferensialkan ada yang mau ditanyakan di soal nomor 4 ini? Nomor 4-nya cuma pakai definisi ya. Lebih mudah. Kayaknya masih lebih menakutkan di 1, 2, 3, 4 ini. Yang paling menakutkan apa ya? Menakutkan nomor 2 deh kayaknya. Begitu dengar kata infimum saya mah takut. Kalau saya sih. Kamu jangan ya. Kamu jangan. Kamu kan udah generasi lebih ini dari saya. Ada yang mau kamu tanyakan? Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan?
Nah, ini yang kecil-kecilnya kamu coba ya, seperti ini yang si Agam nih. Nah, ini harus dibuktikan. Kalau limit fx-nya untuk x mendekati 0 sama dengan L, buktikan ini sama dengan L juga. Menurut saya nggak susah sih. Nanti pakai ketak samaan mungkin sekali ketak samaan, atau pakai ketak samaan segitiga. Bukan ketak samaan segitiga, bener ketak samaan biasa aja. Ya, yang kecil-kecilnya kamu coba ya. Sama seperti ini nih. Kalau 1 plus 2N, kalau ini bedanya cuma 1, H dengan 2H dengan H dibagi dengan H, ini tentunya adalah f aksen. Tapi kalau ini 2H dengan 1, tidak loh. Hati-hati, tidak loh. Beda 2 nanti kira-kira ya, beda 2. Kalau beda 2, nanti harusnya nanti 2 kali f aksen kira-kira gitu ya. Tapi kamu cobalah. Nanti saya kasih tahu nggak enak juga. Nah, ini bukti klaimnya kamu coba sendiri ya. Yang ini bukti klaim, kamu cobakan. Kayaknya substitusi variabel sekali bisa deh. Ya, substitusi variabelnya apa? Nanti X. X-nya sebenarnya 1 plus H. Jadi nanti ini X plus H dikurangi Fx gitu kira-kira ya, dibagi dengan H. H-nya tetap menuju 0. Ya, kamu coba. Jadi sisanya tinggal soal nomor berapa? Nomor 1 ya. Nomor 1, fungsi f memenuhi kondisi holder jika terdapat konstanta alfa dan k sehingga ini kayak Lipschitz saja. K lebih besar dari 0, x min y-nya pangkat alfa, alfanya positif. Kalau ini x min y-nya ini adalah delta, x min y-nya ini ada delta, k dikali delta pangkat alfa. Lebih kecil dari epsilon. Oh, tinggal nanti deltanya saya pilih apa? Epsilon per k akar pangkat alfa. Asal kamu nanti harus hati-hati dengan akar pangkat alfa ya. Apakah selalu berlaku, apa gimana lah ketak samaannya hati-hati ya. Tapi pada akhirnya bisa saya buktikan kontinus ragam pada A, nggak masalah. Ini F, asumsikan bahwa terdapat beta, konstanta beta lebih ini, dan M lebih besar dari 0, sehingga ini mirip-mirip ya. X min Y. Waduh, dicarinya G aksen. Tapi ini kan kalau Gx min Gy dibagi dengan X min Y. X min Y-nya itu pangkat 1 gitu. Nanti di sini jadi M dikali X min Y pangkat beta min 1 gitu. Gitu ya, jadi ini taruh ke sini. Yang satunya kamu taruh ke bawah. Jadi sisanya tinggal beta min 1 di sini. Jadi nanti fungsi G aksen itu adalah apa? Gx min Gy, oke. Kalau di titik X, tentunya definisinya yang gini ya. Kamu mencari limit ini. Ini untuk Y mendekati X. Gitu ya. Nah, kata si Leon, ini nanti pakai teorema Apit aja. Ini nanti akan lebih kecil dari ini. Gx min Gy dibagi Y min X dikali dengan nanti tentunya Y min X pangkat beta min 1. Gitu ya. Dan ini tentunya akan lebih kecil dari negatif dari ini dikali dengan ini pangkat beta min 1. Nanti limit di sini harus sama dengan 0, limit di sini harus sama dengan 0, sehingga limit yang di tengahnya, waduh ini bagus sekali soalnya. Sehingga limit yang di tengahnya yang adalah turunan pasti akan terjepit menjadi 0. Karena kiri kanannya sama dengan 0. Waduh, bagus sekali ya. Bagus sekali. G aksennya sama dengan X untuk setiap. Tentukan semua fungsi yang memenuhi kondisi diberikan. Waduh, fungsi apa ya? Yang pasti fungsi konstan. Yang turunannya 0 kan ya fungsi konstan. Coba kamu cek ya, betul nggak kalau fungsi konstan sembarang dia memenuhi ini. Kondisi ini. Oke ya. Nanti udah gitu berikan contoh himpunan ini sehingga F kontinus ragam pada A, namun F tidak memenuhi kondisi holder. Ini mah kayak apa? Kayak Lipschitz saja, alfanya kan 0. Saya pilih aja alfanya 1. Kalau alfanya 1 kan jadi Lipschitz. Apa yang kontinunya Lipschitz tapi tidak kontinus ragam? Fungsi apa? Udah bosan ini. Fungsi yang kontinus ragam tapi tidak kontinus Lipschitz. Bapak Ibu, fungsi yang kontinus ragam di seluruh domainnya tapi tidak kontinus Lipschitz pada domainnya. Fungsi apa ya? Waduh, ini fungsinya terkenal sekali.
Kamu masih ada nggak sih? Atau kamu udah pada tidur? Wah, hari ini ikutnya sedikit. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Karena ini opsional aja sih. Apa? Masih ingat nggak apa fungsinya? F continue Lipschitz, memenuhi kondisi Lipschitz, tapi F tidak continue seragam. Apa yang tidak continue seragam? Tidak continue Lipschitz, kebalik. F-nya tidak continue Lipschitz, tapi F-nya continue seragam. Ya akar X lah. Fungsi terkenal, akar X. Tidak continue Lipschitz-nya di mana? Karena nanti turunannya itu nanti di 0 itu turunannya tak hingga. Dia tidak continue Lipschitz. Tapi dia akan continue seragam. Kok Pak, tahu dari mana continue seragam? Ya, di atas kan kita udah membuktikan limit dari akar X min akar C, nanti bisa saya pilih deltanya 1. Deltanya 1 apa yang saya pilih, nanti kalau yang itu harus pakai trik. Itu harus pakai trik. Jadi kamu pilih dulu pada interval misalkan 0 sampai A, 0 sampai 10 misalkan, udah gitu kamu buktikan untuk 9 sampai infinity. Ya 0 sampai 1 lah. Udah gitu ini A, 0 sampai 1, ini A sampai tak hingga, A-nya kurang dari 1. Buktikan bahwa dia continuous seragam di sini, continuous seragam di sini, akibatnya dia continuous seragam di sini, dengan memilih delta yang sesuai. Atau ada trik khusus kalau untuk akar X itu membuktikan dia continuous seragam ya. Saya sudah pernah cerita di minggu keberapa, ada kok, udah saya tulis juga. Kalau pakai triknya. Yang ini fungsi F yang terdiferensial, misalkan pula G ada A, fungsi kok ini doang ya, garis. GC dan FC demikian diketahui pula adalah ini. Apakah G mempunyai turunan di C? Ini kira-kira apa? Kira-kira nanti ini pakai fungsi bantu FC. Jadi ini ada apa? FC plus H min FC plus GC. Kok Pak bisa min FC plus GC? Lah kan FC plus GC-nya sama. Boleh dong. Jadi nanti FC plus H min FC ditambah GC plus min GC plus H. Jadi kan itu nanti jadi akhirnya jadi apa? Jadi F aksen C dan G aksen C kira-kira. Gitu ya. Jadi G-nya sudah pasti ada. G-nya mempunyai turunan. Ngapain dikasih ini ya? Kan G-nya MS sama B udah pasti mempunyai turunan atau di mana-mana. Ini salah ya kayaknya. Oke ya, G-nya udah pasti punya turunan lah, gampang ini mah fungsi linear. Kalau F mempunyai turunan nggak? Nah, kamu perhatikan bahwa ini. Perhatikan ini. Perhatikan bahwa limit ini itu adalah F aksen C dikurang G aksen C. Limit ini sama dengan yang 0 ini adalah Oke. Ini saya harus menulis sedikit ya, nanti F min G ya kayak dulu siapa yang nulis ya? Saya punya fungsi F plus G-nya oke. Nanti saya pengen F-nya. Nanti F-nya itu ini siapa yang ngerjain ya? Siapa ya? Saya udah lupa ya. Nanti mencari keterdiferensialan F gitu, apa mencari limit F gitu, saya rada lupa. Jadi F plus G-nya itu terdiferensialkan, F-nya terdiferensialkan, bagaimana dengan G-nya? Nanti G-nya itu saya tulis sebagai apa? F tambah G min F gitu. Ini tentang apa ya? Continuous seragam gitu, saya rada lupa ya. F plus G-nya continuous seragam, F-nya continuous seragam, pertanyaannya G-nya continuous seragam apa enggak? Nanti kira-kira pakai yang sejenis. Ya, siapa waktu itu yang buktiin ya? Perempuan rasanya. Jadi pada akhirnya nanti F-nya itu juga mempunyai turunan. Jadi F plus G itu yang mana? F plus G itu yang ini nih. Karena ini bisa saya pecah jadi FC plus H min FC ditambah dengan GC plus H min GC dibagi dengan H. Jadi itu seolah-olah berubah menjadi turunan F aksen C ditambah G aksen C. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti pada akhirnya dengan melakukan hal yang sama seperti yang si perempuan itu lakukan, saya lupa namanya punten. Nanti F-nya mempunyai turunan. Buktikan bahwa GX-nya itu sama dengan ini. Ya oke. Ya ini F aksen C ya oke. Ya ini kan ya oke lah. Kamu coba-coba dulu ya. Saya juga baru lihat sih. Oke, ada yang mau kamu tanyakan? Bapak Ibu. Kalau tidak ada kita sekian sampai di sini ya. Kita ketemu lagi hari Jumat.